Jadi untuk teman-teman yang mau ke Jerman ataupun ke luar negeri itu, terutama di Jerman ya, itu opportunity terbuka banget, terutama untuk skill worker kayak programmer atau IT. Poin utama sebagai software developer atau programmer, kita tuh di Indonesia kebanyakan lack of fundamentalnya. Ya, jadi kayak basic-basicnya itu loh yang kadang kita nggak paham. Moin. Ketemu lagi Eren di Jerman. Moin. Ketemu lagi dengan channel YouTube Eren di Jerman. Oke, berikutnya dengan tinggal di Jerman itu kan biasanya orang Indonesia harapannya merasa lebih secure akan segala aspek kehidupan ya. Kalau menurut Pandu dan Mia, kalian tuh ada asuransi kesehatannya tuh apa? Terus punya asuransi lainnya enggak? Terus ada syaratnya? Ya, jadi kalau untuk ke Jerman tuh asuransi itu wajib, terutama asuransi kesehatan. Itu syarat dari visa ya, jadi kita mau nggak mau ya harus punya asuransi. Tapi kita dari dulu emang kebiasaan punya asuransi sih. Even waktu di Indonesia kita punya asuransi sendiri juga berdua, karena kita emang ngerasa kayak itu asuransi gitu tuh butuh banget gitu. Butuh sesuatu untuk ya, menopang. biar nggak memikirkan yang hal-hal gitu. Ya. Jadi ya di Jerman karena kewajiban, jadi ya kita pakai asuransi namanya TK. Tekniker klasifikasi ya. Itu adalah asuransi yang paling English friendly. Itu nggak tahu ya itu paling apa enggak, tapi at least yang gue tahu itu yang paling customer service-nya bisa bahasa Inggris, website-nya pakai bahasa Inggris. Karena nggak semua asuransi di Jerman tuh menyediakan layanan bahasa Inggris ya. Dan itu banyak foreigner yang pakai asuransi TK tersebut. Ya kita bertiga juga pakai tekniker klasifikasi ya, TK ya. Itu kita lihat review-reviewnya emang bahasa Inggrisnya oke sih. Maksudnya kita kan di Jerman pasti nggak bisa bahasa Jerman kan. Nah, tekniker klasifikasi inilah solusi sebagai orang-orang yang bukan orang Jerman untuk bisa tetap berproses ya. Takutnya ada apa-apa kan. Terus selain pakai health insurance ya, apalagi ada asuransi lain nggak? Kita punya dua asuransi ini. Asuransi pertama tuh asuransi private liability, kedua asuransi legal. Untuk apa itu fungsinya asuransi insurance? Itu sebenarnya singkat ya. Liability itu penting nggak penting sebenarnya, tapi kayak perlu banget di Jerman gitu, apalagi tinggal di luar negeri. Jadi ibaratnya mengasuransikan kita melakukan kesalahan, misalkan tiba-tiba kita merugikan orang lain, nah itu bisa kayak contoh apa? Ngerusakin kaca orang nggak sengaja gimana bola, terus kacanya pecah gitu. Nah kita suruh ganti gitu kan. Nah itu asuransi itu bisa itu ya. Sama itu juga kalau nyari apartemen, gitu. Misalkan kita kan nyewa apartemen, kita kan nggak tahu ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita misalnya kebakaran gitu kan. Kan ya amit-amit. Itu ada coveran ya. Coveran sama private liability. Dua sih asuransi legal. Karena Jerman itu salah satu negara yang menjunjung tinggi hukum. Jadinya tuh kayaknya si asuransi legal itu cukup penting gitu loh. Kalau kita tiba-tiba disomasi atau apa gitu ya. Iya, hal-hal yang kita nggak ngerti karena kita juga nggak ngerti ya. Apa sih hukum-hukum? Apa sih peraturan yang undang-undangnya lah kalau di Jerman. Udah pasti itu bahasa Jerman. Ya, dan kita juga itu bisa di-cover mulai dari pengacara sampai ke sidang gitu-gitu. Sidang dan segala macam. Tapi bayarnya per bulan ya? Iya, dan biaya juga nggak mahal ya. Cuma 29 euro per bulan. Euro Dan itu untuk kalian bahasa keluarga gitu. Dan nanti kalau misalnya emang amit-amit ada case, terus itu kalian udah 29 euro nggak bayar lagi atau ada tambahan biaya? Itu kayak ibaratnya ditanggung untuk pengacaranya. Mungkin biaya administrasi kita ngurus ya, tapi kayak pengacaranya tanggung sama mereka. Atau misalnya ada penggantian segala macam dari kasus tersebut, jadi atau segala macam sih. Itu nggak cuman kayak personal things, tapi misalkan kasus ke tetangga, ke landlady, ke landlord, terus ke perusahaan kita bekerja gitu. Kenapa? Ke negara gitu. Ke negara kayak enggak deh. Kali negaranya gimana gitu. Ada beberapa hal-hal gitu sih, poin-poinnya tergantung polisnya. Kita harus intinya di polis itu tiap polis pasti beda-beda ya. Dan harganya pun juga pasti beda-beda. Sama hal yang paling terkecil aja kayak ngilangin kunci di private liability itu di cover. Kalau kita ngilangin kunci dan harus mengganti kuncinya, itu di cover sama si asuransi. Jadi setahu aku tuh waktu punya kita kayaknya nggak ada ya. Kalau ngilangin ya, bukannya ketinggalan atau oke. Karena kan lumayan mahal ya. Ya karena dia kan harus ganti itunya kan, rumahnya, mahal. karena ngerasa kayak nanti kuncinya hilang bisa diambil orang lain bisa masuk gitu. Jadi mereka ganti rumahnya, jadi kuncinya diganti. Nah itu mahal.
Sama orang Jerman tuh bentar apa-apa bawa pengacara. Iya. Orang Jerman tuh tipikalnya gitu. Kalau ada masalah dikit bawa pengacara lah, bawanya bukan. Oh iya penting. Gitu. Kita belum punya tuh ya. Nanti Iya. Nanti kita minta referensi. Sama aja sama. Pakai apa kita tuh? Kayak get safe. Bisa. Kita Get dua-duanya Safe. dari Get safe. Sama itu juga karena itu kayaknya bahasa Inggris. Betul. Bagus rekomendasi. Karena kita kan datang ke Jerman benar-benar blank ya, maksudnya belum bisa bahasa Jerman. Karena kita kan kayak nurutin perusahaan ya, kayak segera harus datang gitu kan. Jadi belum ada kesempatan untuk belajar bahasa Jerman. Nah terus selama kalian di sini, gimana sih perasaan kalian sebagai orang Indonesia yang tinggal di Eropa, sebagai minoritas di Jerman dan sebagai ekspat? Ada pengalaman-pengalaman unik atau yang Ya seru atau menyedihkan atau mengerikan apa gimana boleh di share gitu. Kalau aku sih nggak terlalu banyak ya, nggak gimana ya, karena kegiatanku tuh sehari-hari ya cuma di Kerja depan aja. laptop, ke kantor. Mungkin dia lebih banyak beraktivitas Oh karena iya, dia dan Pandu tadi kita belum ini, Pandu itu kerjanya di rumah di ya. rumah, iya, jadi- di seminggu sekali doang. Kalau gitu lebih Terima mendingan di gaji. Indonesia aja ya. Tapi mereka emang pengen di Jerman guys. iya, jadi aku kebanyakan remote ke kantor tuh seminggu sekali, kadang nggak ke kantor sebulan sekali, Ya tergantung suka-suka aku sih. ampun. Jadi Nia yang lebih banyak interaksi dengan orang-orang Warga. Jerman, Warlock. pasarnya, supermarket, gimana Iya. nih dulu? Sebenarnya karena kita udah tahu nih aku nggak bisa bahasa Jerman, jadi aku lebih cari tuh supermarket yang pasti-pasti gitu. Maksudnya kayak contohnya kayak udah nyaman satu ya satu aja gitu. Kayak aku tuh nggak ekspor, kayak kan kita tahu ya kayak Lidl, Aldi gitu. Banyak yang lebih murah daripada si Rower. Rover. Ya, itulah. Nah, itulah. Nah, tapi karena udah nyaman di Rowo ini, jadi aku tuh kayak udahlah ini aja karena udah. Jadi karena nggak bisa bahasa Jerman, jadi ada rasa takut. Terus palingnya nih kesulitannya itu biasanya terjadi di Turkish Store. Turkish Store. Karena di Turkish itu mostly nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Aku Bisanya bahasa sering- Jerman. bisa bahasa Jerman atau Nggak ketemu Arab, jadinya. bahasa Turkish atau Iya. Arab. Jadi aku tuh pernah juga pengalaman itu dikacangin jadinya. Dikacangin. Padahal kita udah pesan, aku udah bilang ini Dua. 1 kilo gitu, Eins 1 kilo gitu, kayak 1 kilo mah gampang ya, Iya. 1 kilo gitu. Tapi ketika dia nanya lagi, aku nggak bisa jawab. Pasti aku bilang dong, I don't speak English. iya, can you speak English? Kayak enggak, terus dia langsung bilang Arabik, terus karena bilang nggak bisa, no, aku langsung ditinggal, dia langsung layanin Yang customer lain. selanjutnya. Untungnya customer selanjutnya itu Mau bantuin. bisa bahasa Inggris, perempuan baik, jadi dia bantuin aku sampai di kasir. Sampai waktu itu aku bayar aja, kebetulan card lock tuh tiba-tiba nggak bisa, error lah pokoknya nggak bisa. Cash nggak ada, cashless nggak ada. Dan kasirnya juga bener-bener kayak dia kayak ngomong nyerocos, kayak mungkin dia marah kali ya, kayak lu masa nggak punya ini. Iya, Aku langsung mau juga belanja. panik. Ini aku nangis sampai bapak-bapak yang di belakang aku mau bayarin aku kayak Itu orang bayarin orang aja apa? gitu. Orang Jerman atau orang Kayaknya bukan orang Jerman juga, kayak ada Asianya dikit. Ah, Tapi bukan orang Turki ya, orang. Tapi endingnya si mbak-mbaknya bantuin. Untung aku punya koin-koinan banyak, jadi aku bayar pakai koin-koinan yang aku Akhirnya. punya di dompet. Dan untungnya pas Ya. pakai koin-koinan itu. Kesulitannya ketika udah nyaman sama Komunikasi. satu toko itu aja. Jadi aku udah nggak mau coba-coba, waktu itu masih awal-awal masih coba-coba. Jadi coba di toko ini, coba toko ini. pengalamannya gimana gitu Ya, kan. ternyata Sampai pas akhirnya dia nemu sendiri. udah nggak Udah deh. nemu gacokannya ya. Ini nggak cocok ya, udah balik lagi ke toko kemarin aja. Oh gitu. Untuk teman-teman nih di rumah kan mungkin bertanya-tanya, mungkin kan sama nih karirnya sebagai IT gitu kan, sebagai programmer gitu, dan pengen juga ke Jerman kan. Dan apa ya, mungkin kita bisa tanya sama Pandu gitu, lu mau nggak sih kalau lu punya teman yang orang IT juga dan dia pengen ke Jerman, lu kira-kira mau rekomendasiin mereka nggak sih? Maksudnya kayak udah ke Jerman aja karena ini, lu ngerasa gimana di Jerman gitu? Kalau menurut gue sih, kalau sebagai pengalaman tuh kayak oke banget. Karena jujur ya, karena tiap orang ke luar negeri tuh boleh beda-beda. Dan Iya. kalau gue adalah nyari pengalaman dan lihat dunia lebih luas. Jadi kalau untuk orang IT, opportunity itu terbuka banget. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Jerman ataupun ke luar negeri itu, terutama di Jerman ya, itu opportunity terbuka banget. Terutama untuk skill worker kayak programmer atau IT. Dan terbuka banget, karena mereka kekurangan orang sebenarnya. Tapi yang jadi harus poin utama sebagai software developer atau programmer, kita tuh di Indonesia kebanyakan lack of fundamentalnya. Lack of Kayak- fundamental, ya, jadi ya. kayak basic-basicnya itu loh yang kadang kita nggak paham gitu. Justru advance yang udah paham, Iya, tapi maksudnya ya dia langsung ke implementasi, tapi tanpa mengerti
dasar-dasarnya. Nah itu yang biasanya ada di interview, biasanya kayak gitu. Keluar interview itu Jadi, yang kecil-kecil justru Iya, ya. yang kayak gitu-gitu. Jadi itu syaratnya, bukan syarat ya, saran kalau misalkan mau coba ke Jerman, belajarin yang dasar-dasarnya, basic-basicnya, fundamentalnya. Terus coba apply, insya Allah sih bisa dapat karena opportunity itu besar banget. Dan pasti sedikit orang Indonesia di sini. Oh, Kebanyakan gitu. orang Iran, orang India, orang-orangnya Eropa. Padahal banyak developer Indonesia tuh yang Jago-jago. jago. Dan berarti interview pasti pakai bahasa Inggris ya. Yap. Dan berarti bisa dikatakan memungkinkan banget ya, maksudnya sebagai orang Indonesia, orang IT punya pengalaman minimal 5-8 tahun itu udah pasti. Ya buktinya lu udah buktiin sendiri kan bahwa Ya itu. mungkin kurang dari 5 tahun pun bisa sebenarnya. Kurang dari 5 tahun pun Tergantung bisa. skillnya aja sebenarnya gitu. Oke, menarik juga. Tapi dari Nia dan Pandu ada nggak maksudnya perubahan di kualitas hidup? Kayak misalnya waktu di Indo nih pendapatannya sekian, nah pas di sini tuh bisa eskalasi sampai ke belasan kali. Maksudnya kayak gue mau pengen membuktikan bahwa ini udah proven loh, kita nggak bohong, emang penghasilannya tuh harus kayak ada standarnya minimal sekian di sini, dan termasuk IT juga. Iya, karena Blue Card punya minimal gaji ya. Jadi Iya. dan minimal gajinya menurutku tuh udah 41.000 ya, 41.000 kan kurang lebih sekitar 3.500 per Iya, bulan. jadi itu kayak batas minimum orang Menengah living ya. ya, Iya. their best life gitu loh. Iya. Kayak udah tercukupi sih gitu menurut gua. Perbedaannya sih enaknya di sini lebih duitnya cukup tapi agak slow living. Iya. Slow living-nya. Kalau Dan di- kalau mau jalan-jalan ke Eropa nggak jauh, Iya. ongkosnya nggak mahal. Nggak usah apply second lagi. Iya, kalau udah apply apply second lagi. Kalau di Indonesia ya cukup, cuman harus ada hustle. Ya. Lemburnya agak banyakan dikit. Iya. Di sini ya agak nyantai aja, nggak lembur nggak apa-apa. Malah dia kerja seminggu sekali. Lemburnya juga di rumah lagi, enak banget ya. Tapi diganggu nggak? Maksudnya di rumah diganggu kayak lagi bisa nonton atau apa? Lu suka dapet callingan dari Di luar jam kantor? kerja gitu. Di luar jam. Enggak sih, jadi ini ya yang bikin bedanya. Kayaknya ini nggak cuma di antara Indonesia dan Eropa sih, tapi ini kayak culture-nya Eropa kayaknya, terutama di Jerman. Mereka tuh sangat menghargai namanya cuti. Gitu. Jadi kalau emang keluarga ya. iya kalau udah cuti ya cuti gitu. Kadang cuti bisa sebulan, Ya. seminggu, 3 minggu gitu. Bahkan kalau cuti hamil bisa setahun, 2 tahun kayak Iya, gitu. iya, iya. Kalau di Indonesia cuti seminggu atau 2 minggu udah dicariin. Tapi lu nggak pernah ada dapat kayak teleponan kayak tolong dong nih urgent banget atau apa gitu, nggak pernah ada. Kemarin kita juga cuti terlamanya Pandu ya. Kemarin baru minggu kemarin kita Pandu tuh cuti terlama seminggu ya. Ya kurang semingguan Hampir lebih lah. semingguan lebih. Hampir sama sekali nggak juga. Dapat cuti Tapi lu mah berapa? cuti nggak cuti kan kelihatan kayak nggak cuti. Nggak cuti. Orang di rumah orang nggak kelihatan. Tapi kan harus online. Login ya? Harus online. Dan Tiap kan hari jam ada kerjanya normal ya? meeting kayak gitu, Oh, standby iya juga meeting. ya. Kayak Oh, gitu. iya juga ya. Nggak usah kabur-kaburan. Ya, liburan tetap standby. Tapi dapat cuti berapa? Kalau boleh tahu. Setahun sih 25 hari sih. Tapi maksudnya itu total, udah total semua. Itu ya yang dikasih ya di luar yang pabrik-pabrik ya. Oh iya. Di luar pabrik-pabrik. Ya beda ya. Public holiday di sini nggak sebanyak public holiday di Indonesia ya. Gua inget ini satu apa kalau misalnya di sini sama kayak Indonesia ada THR. Bonus Itu akhir tahun. Akhir tahun Christmas maksudnya ya? Christmas. Ya menurut gua ya kayak di Indonesia aja bahwa kalau di sini kan mayoritas Kristen ya, apa Kristen. Yang mana mereka THR-nya jadinya ya itu. Karena Hmm. belum merasakan ya. Mungkin itu dulu yang kita bisa tanya. Mungkin kalau emang kalian punya pertanyaan lagi mungkin bisa komen di bawah, nanti biar kita tanyain langsung.